pemahaman atau ilmu pengetahuan yang mungkin implementasinya bisa diimplementasikan untuk bisnis lain, tapi di sisi lain apa yang kita sampaikan adalah sesuai dengan pergerakan tren bisnis. Tema malam ini kita akan mengangkat topik yaitu strategi pemasaran proses melalui online digital. Teman-teman harus menyadari dasar-dasar topik yang kita angkat malam ini itu adalah sesuai dengan tren fakta yang ada di dunia saat ini. Dunia telah bergeser di dalam pengembangan bisnis. Kalau dulu teman-teman mungkin pernah mengenal strategi offline yang cukup familiar, dengan banyaknya seminar, tabel talk sana-sini, teman-teman juga mungkin melakukan roadshow, melakukan telepon, mengundang orang di suatu tempat, di base camp tertentu, di tempat ngopi, seperti itu. Dan itu pada prinsipnya sudah kita lakukan. Dan sekarang ini kita melakukan hal yang beda. Penyesuaian zaman. Kita memahami semenjak pandemi, ya, coronavirus, kita dipaksa untuk membuat suatu gebrakan dengan cara yang berbeda. Nah, dimulai dari efek pandemi itu sendiri, artinya itu mengalami hal yang positif, artinya mengalami peningkatan. Tapi sebelum pandemi, kita juga melihat pergeseran ke bisnis online digital pemasaran itu memang sudah ada. Tapi dengan adanya pandemi coronavirus, pematangan itu terjadi. Teman-teman disadari, online digital itu telah banyak mensukseskan orang-orang di dunia ini. Dan kita bisa melihat profesi yang ada di offline dahulu, sekarang mulai berpindah ke online. Ya, di Indonesia kita cukup mengenal misalnya Raffi Ahmad dengan membangun followernya melalui bisnis online-nya, yaitu sebagai YouTuber. Kemudian Deddy Corbuzier juga. Bahkan orang-orang luaran sana, ya, orang-orang yang sukses seperti Jack Ma dan lain-lain, mereka lahir dari milioner yang terjadi di online digital. Itu harus disadari. Itu yang terpenting, kita memahami itu dulu. Nah, selain dari itu juga kita melihat juga fenomena nyata yang sukses di proses secara global. Kita bisa melihat orang-orang yang berhasil di global internasional menjalankan pemasaran matriks sistem, yaitu dengan menggunakan online digital. Ya, rata-rata seperti itu. Memang di sisi lain tidak menutup kemungkinan dijalankan secara offline, tapi memang resiko offline itu terjadinya kita melihat suatu kekurangan tertentu ketika kita memang menguasai online digital. Apa yang terjadi dengan bisnis online dan bisnis offline nanti kita akan jabarkan ke dalam slide. Di sini saya izin untuk mute all dulu. Dan selanjutnya, salam kenal bagi yang belum kenal, saya Kenzi dari Batam. Dan perlu diketahui malam ini adalah Akademi Power Team Indonesia. Yang mana akademi yang kita sampaikan ini banyak sesi. Mulai dari blockchain teknologi, matriks sistem itu sendiri, strategi pemasaran, kemudian mindset, psikologi bisnis seperti apa, positif, orang-orang positif membangkitkan gairah di dalam pemikiran pribadi masing-masing, atau menimbulkan insting naluri bisnis juga kita ada di materi akademi malam ini, malam-malam seperti ini. Ya, ini adalah materi khusus yang mungkin tidak didapatkan dari pengembangan bisnis lain. Nah, jadi harapannya dengan adanya akademi ini bisa bermanfaat secara keseluruhan, bukan dari sisi income yang pastinya juga akan mengikuti, tapi dari sisi ilmu pengetahuan dulu. Dan kebetulan apa yang kita sampaikan selama ini, udah puluhan sesi materi di akademi ini, itu sesuai dengan apa yang kita implementasikan selama ini. Ya, mulai dari kita minggu kemarin menyampaikan tentang perkembangan dari teknologi. Nah, itu ketika teman-teman menguasai materi itu akan sangat bermanfaat untuk pemikiran atau untuk mengambil tindakan yang akan datang. Nah, semuanya sudah kita siapkan. Bahkan jauh sebelum perencanaan teknologi terus berkembang atau ekosistem terus berkembang, pemahaman itu sudah kita sampaikan. Dan malam ini pastinya kita akan menyampaikan materi yang berbeda lagi, dan harapannya ini bisa diterima dan bermanfaat. Saya akan masuk ke slide. Ya, saya akan masuk ke slide. Dan saya akan menjelaskan secara berurutan tentang materi strategi pemasaran proses melalui online digital.
Oke, Bang Aris monitor. Full screen masih kelihatan. Oke. Kelihatan panel-panelnya. Oke, Oke. sudah. Oke, kita masuk di Proses Akademi Power Team Indonesia. Teman-teman, ini adalah materi khusus untuk Mitra Proses Power Team Indonesia. Yang mana ini pastinya berhubungan langsung dengan proyek yang kita kerjakan, yaitu proses BSD Binance Smart Chain. Ya, kita di sini akan menyampaikan sebuah materi strategi pemasaran proses melalui online. Kenapa tema ini kita angkat? Yaitu tadi alasannya sebelumnya kita sudah jabarkan bahwa tren ini berubah di abad 21, di era digital ini kita harus mempunyai gebrakan yang baru, pola pengembangan yang berbeda, yang mana pengembangan bisnis online itu adalah banyak kelebihannya. Nah, di sini saya akan jabarkan. Nah, pertama kita harus paham dulu tujuan akademi ini apa. Nah, tujuan dari tema yang kita angkat malam ini adalah menumbuhkan pemahaman tentang pemasaran matriks sistem secara online. Ya, jadi dengan harapan materi ini kita sampaikan, teman-teman bisa melakukan tindakan apa yang harus dilakukan ke depannya. Nah, saya yakin di sini pastinya orang-orang yang berada di Zoom malam ini sudah membeli alat, ya, dalam arti membeli slot program, yaitu matriks sistem, yang mana itu adalah alat untuk berbisnis, yang tujuannya adalah untuk perubahan finansial, untuk terhubung dengan orang-orang, untuk mendalami tentang teknologi blockchain dan cryptocurrency, untuk mendapatkan sebuah potensi teknologi blockchain atau bonus dari BUSD, yang mana BUSD itu adalah sebuah aset digital. Nah, pemahaman-pemahaman lainnya pastinya itu diperlukan, ya, termasuk juga pemasaran secara online. Dan itu adalah langkah untuk memulai, dan itu sangat nyaman dilakukan ketika teman-teman menguasai ilmu-ilmu seperti ini. Nah, pertama, kenapa ini diangkat? Ya, pastinya ini mudah dilakukan. Konsep pemasaran online, cara paling efektif dan cepat menemukan market tanpa batas. Teman-teman harus menyadari kalau teman-teman mengembangkan suatu bisnis dengan pola offline, biasanya teman-teman akan menghubungi kawan-kawan yang teman-teman kenal, relasi-relasi lama. Itu adalah hal-hal yang pernah kita lakukan dahulu. Memang itu masih bisa dilakukan, tapi permasalahannya dengan metode itu kita mempunyai market yang terbatas. Mungkin di phonebook kita hanya 300 yang kita kenal atau pertemanan 300. Itu sangat tidak cukup melakukan pengembangan bisnis berskala besar. Ya, bisnis yang terus berkelanjutan. Jadi teman-teman harus melihat potensi yang ada di online. Ya, tujuan utamanya adalah pertama, ya, ketika bisnis pemasaran ini dengan cara online ini, tujuan utamanya adalah untuk memfilter market, supaya teman-teman terhubung dulu dengan orang-orang yang ada di luaran sana, ya, mencari relasi dulu dalam arti follower. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman menjalankan bisnis atau membuat suatu usaha sebagai YouTuber, teman-teman harus membangun audien dulu, harus mendapatkan follower yang banyak supaya video atau konten kreator atau konten yang dibuat itu bisa menghasilkan. Nah, itu adalah salah satu pemahaman nyata yang memang terbukti di era saat ini. Memang pola pengembangan seperti itulah yang harus kita lakukan. Ada banyak contoh kasus perusahaan-perusahaan yang menjual seperti handphone ataupun sejenis busana, atau artinya menjual apapun usaha, itu harus dikolaborasi dengan online. Ya, minimal menggunakan Telegram, biasanya seperti itu. Kemudian di sana mereka melakukan promosi berupa hadiah. Bahkan di dalam pengembangan YouTube pun nggak sungkan-sungkan mereka melakukan pengembangan secara ekstrim, yaitu memberi uang atau istilahnya membagi-bagikan uang supaya ada daya tarik, supaya orang mengikuti sebagai follower. Nah, semuanya ada kepentingan, ya, semuanya ada kepentingan. Kita tidak bisa menjudge sesuatu ketika orang-orang memberikan suatu uang atau hadiah atau sedekah yang tujuannya misalnya untuk pamer segala macam. Memang di sisi lain bagi orang-orang yang tidak memahami itu adalah pamer. Artinya menunjukkan semacam kesombongan,
ya, memberikan kepada orang-orang di jalanan sebanyak itu, uang sebesar itu, seperti itu. Tapi di sisi lain, di balik itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Itu untuk mengambil atau menarik supaya orang mengikuti. Orang-orang akan terkesan dan pada akhirnya orang mengikuti sebagai follower. Ketika orang-orang ikut sebagai follower kita dan kita terkesan sangat baik, kemudian dermawan dan lain-lain, maka apapun ceritanya, apapun yang kita arahkan itu akan diikutin orang. Itu adalah salah satu pemahaman yang harus teman-teman pahami, ya. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis online ini yang kita lakukan adalah promosi, kemudian kampanye atau bercerita. Nah, tujuannya itu untuk menemukan orang-orang yang berminat, orang-orang yang tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Oke. Nah, kelebihan utama pemasaran online itu pastinya marketnya itu tanpa batas. Seperti tadi di awal kita bicarakan bahwa market online itu sangat luas, bahkan bisa menjangkau keluar negeri, di negara-negara tertentu. Jadi dengan adanya online digital ini harapannya kita bisa berkembang dan terus-menerus berkelanjutan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengurangi waktu yang terbuang. Ya, teman-teman sadari ketika melakukan pengembangan dengan konsep pola lama, teman-teman harus membuang energi yang cukup banyak, terutama waktu. Teman-teman mungkin harus pergi ke wilayah tertentu, roadshow sana sini. Kemudian dalam satu hari misalnya bertemu kepada si A, si B, 2 orang, dan itu pun belum tentu bisa menjadi mitra kita. Artinya tetap membutuhkan proses, sedangkan waktu terbuang 1 hari. Ya, nah itulah salah satu kekurangan dan kita menyadari bahwa kenapa orang-orang melihat potensi di bisnis online, ya, pemasaran online. Itu selanjutnya yang ketiganya itu hemat secara biaya. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman memperkenalkan suatu proyek kepada si A, teman-teman menghubungi si A dan janji untuk bertemu, ya, di jam tertentu. Ada kalanya di jam tertentu terkadang itu gagal pertemuannya sehingga waktu terbuang jelas. Kemudian ketika berhasil bertemu, ya, di dalam penyampaian proyek atau mendapatkan mitra bisnis, biasanya kita harus mengeluarkan banyak biaya, ya, minimal kita harus nongkrong di suatu kafe tertentu, artinya kita harus menyesuaikan dengan proyek yang kita kerjakan. Kalau proyek ini ceritanya miliaran, pastinya pertemuannya bukan di tempat-tempat yang biasa. Pastinya harus menyesuaikan apa yang kita ceritakan. Itu adalah strategi-strategi yang dulu pernah kita kerjakan. Kalau kita berbicara uang miliaran, terus kita bertemunya misalnya di warung pinggir jalan, itu sangat tidak menarik. Nah, pastinya dengan ada pengembangan bisnis seperti itu akan membuat biaya yang keluar cukup banyak. Dan sedangkan belum tentu juga kita berhasil mendapatkan mitra bisnis, karena kita harus menjelaskan, kita harus ngobrol seperti itu. Nah, kemudian penyesuaian tren bisnis ini menyesuaikan dengan tren bisnis. Itu yang keempatnya, yaitu digital online. Kita menyadari orang-orang sukses yang muncul paling banyak di era saat ini itu orang-orang yang bergerak di online digital. Walaupun dia mempunyai bisnis secara offline, tapi dukungan terbesarnya adalah online digital, ya, yang disebut dengan follower. Nah, itu yang paling perlu disadari. Dan kita bisa melihat orang-orang terkaya di dunia pun sekarang ini mulai menyeimbangkan dengan bisnis realnya atau offline-nya, menyeimbangkan dengan online digital. Termasuk juga misalnya Elon Musk seperti itu. Dia mempunyai perusahaan nyata dan mempunyai karyawan banyak, dan dia juga membangun secara online dan dia membangkitkan followernya melalui misalnya Twitter, ya. Artinya dia menyampaikan motivasi di sana, dia menyampaikan produknya di sana, kemudian orang mengikuti dan pada akhirnya orang mengenal Tesla. Bayangkan ketika teman-teman online digital ini tidak kita pahami, mungkin kita tidak tahu siapa itu Elon Musk, siapa itu perusahaan Tesla dan lain-lain. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dan banyak lagi. Nah, di dalam bisnis proses, di dalam bisnis, semua bisnis dan usaha apapun tidak akan jalan tanpa mencari orang, dalam arti terhubung dengan orang. Itu harus disadari dulu dan dipahami dulu. Karena
banyak sekali kegagalan di dalam bisnis itu karena kegagalan dari mindset atau pemikiran atau kurangnya pengetahuan. Mungkin di luaran sana banyak sekali orang-orang menganggap bahwa ada bisnis yang tidak membutuhkan orang. Bahkan ada juga yang anti bertemu dengan orang tetapi dia tertarik untuk berbisnis. Itu adalah salah satu pemahaman yang benar-benar salah. Dan dipastikan tidak ada satupun di dunia ini bisnis yang tidak terhubung dengan orang. Ya, tidak satupun. Nah, itu artinya adalah tidak bisa di neko-neko. Artinya semua bisnis, semua usaha pastinya akan terhubung dengan orang dan pastinya kita akan selalu mencari orang supaya kita mempunyai atau membangun suatu komunitas atau tim atau semacam follower. Nah, kita menyadari proses ini adalah pemasaran matriks sistem. Jelas bahwa ini adalah bisnis pemasaran sistem. Apa yang dipasarkan yaitu platform atau alat bisnis. Dan pastinya ini bukan investasi. Kalau investasi, mungkin kita tidak perlu membutuhkan orang. Kita mempunyai dana yang cukup besar, minimal di atas 30 atau 50 juta. Kemudian kita masukkan dana tersebut ke platform yang memang terpercaya, misalnya di saham-saham yang memang selama ini berpotensi ada kenaikan, seperti mungkin membeli cryptocurrency aset, itu adalah sejenis investasi. Ya, nah ada banyak kesalahan di dalam pemahaman investasi itu sendiri. Orang-orang menganggap investasi itu sama seperti bisnis network, karena sekarang ini network itu banyak sekali dilakukan, produknya adalah investasi. Ya, jadi orang-orang menyanyikan bahwa ada suatu bisnis tidak perlu mencari orang, nanti dapat persentase sekian persen. Nah, sebenarnya bukan dari sisi bisnisnya yang diceritakan, tapi dari sisi produk investasinya. Dan parahnya lagi, semua produk investasi yang berhubungan dengan network pemasaran itu dipastikan scam. Teman-teman bisa bayangkan, bisnis investasi yang sebenarnya itu memang ada di platform-platform yang terpercaya yang memang sudah lolos dari analisis ahli keuangan. Dan tidak bisa juga persentase itu terlalu tinggi di dalam pengembangan investasi atau investasi yang kita percayai. Nah, di luaran sana banyak sekali yang menjanjikan profit 2%, di atas 2%. Dengan pola pengembangan yaitu pemasaran. Produk investasi, dana kita masukkan, kita akan mendapatkan persentase. Investasi tersebut kalau ditanya diputar ke misalnya ke trading, ke saham, atau mungkin lending program, atau staking, ataupun mining, kita juga tidak tahu. Ya. Tapi pada prinsipnya nyanyiannya seperti itu, dan itu memang terbukti selama ini merugikan banyak orang. Ada orang-orang yang untung, yaitu orang-orang yang mempunyai atau mendapat momentum aja. Seperti mungkin tim founder, orang-orang atasnya, investor awal, seperti itu. Nah, kita sebagai pelaku bisnisnya yang memang benar-benar ingin berbisnis, pastinya mengalami kerugian. Kerugiannya dari mana? Ya, pertama dari sisi waktu, kita rugi. Ya, kita mengembangkan secara maksimal, tapi pada akhirnya sistemnya berhenti. Kemudian dari sisi moral kita juga akan sangat disayangkan ketika kita mengembangkan suatu bisnis sejenis investasi dengan cara memasarkan produk tersebut, bisnisnya berhenti, malah kita tidak dipercayai orang lagi. Dan banyak lagi ya kerugian nyatanya, ya selain merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain. Lebih banyak ruginya. Walaupun terkadang ada untungnya, misalnya dari modal yang kita tanamkan 100%, 200% untungnya, tapi kalau kita pelajari secara kerugian besarnya itu sangat besar. Ya, kita bukan berbicara tentang uang di dalam bisnis. Kita berbicara tentang secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan yang mana bisnis itu harapannya bisa mensukseskan orang lain, bermanfaat, dan pastinya kita juga akan mendapatkan manfaat lebih besar. Nah, pengertian dari platform atau alat itu adalah sebuah wadah yang mana itu adalah alat digital yang banyak dipakai manusia untuk beragam keperluan. Menariknya proses ini satu-satunya platform bisnis pemasaran di dunia yang 100% terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain. Nah, jadi kenapa proses matriks sistem yang kita pasarkan itu adalah alat? Karena banyak juga orang join di proses ini,
Pertama, dia memang murni tujuannya untuk berbisnis, ada peluang. Kemudian yang kedua, ketika orang membeli matriks sistem ini, ada juga yang tertarik untuk mendalami ilmunya, atau karena bisnis ini berhubungan dengan teknologi blockchain, sehingga kita masuk di dalam proses ini, kita akan meningkatkan pemahaman kita secara ilmu teknologi blockchain atau potensi cryptocurrency. Nah, ada juga mungkin orang-orang kaya yang join di proses ini, dia mengambil dari sisi manfaat untuk orang lainnya. Misalnya dengan dia join di proses, dia bisa menciptakan peluang kepada orang lain, yang mana bisa dimulai dengan nilai yang cukup rendah. Kalau teman-teman kaya dan ingin mempunyai inisiatif membuat suatu hal yang baik supaya menciptakan peluang, itu minimalnya cukup besar yang harus dikeluarkan. Minimal di atas 100 juta. Ya, 100 juta kita membuat suatu usaha, itu pun usahanya belum besar. Dengan modal 100 juta ya paling kita bisa menciptakan peluang kepada 5 orang sebagai karyawan toko misalnya. Nah, untuk menciptakan skala besarnya tidak cukup dengan uang segitu. Nah, dengan adanya platform proses ini, harapannya dengan modal sekecilnya kita bisa menciptakan peluang kepada orang lain. Dan peluang itu bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah dan menciptakan sebuah bisnis seperti itu. Itu yang banyak dilakukan atas semacam alasan. Nah, ada juga yang menganggap atau membeli alat matriks sistem ini supaya dia memperluas jangkauan untuk banyak relasi atau terhubung dengan orang-orang, bahkan dia bisa terhubung dengan orang di luar negeri misalnya, seperti itu. Nah, jadi ada banyak ya, itu tergantung dari individu masing-masing, tapi pada prinsipnya ini adalah alat untuk berbisnis, yang pastinya alat untuk mendapatkan cryptocurrency BUSD. Ada juga yang memang tidak mau berbisnis, hanya ingin mendapatkan cryptocurrency-nya aja, sehingga dia membeli matriks sistem, setelah membeli dia menunggu, dengan harapan matriks sistem itu menjaring cryptocurrency BUSD yang beredar di dalam sistem komunitas proses, yang disebut dengan limpahan tadi. Tapi perlu juga disadari bahwa apapun itu alatnya, tidak ada jaminan kapan dan berapa dapatnya. Teman-teman coba perhatikan ketika teman-teman memahami suatu alat, anggaplah membeli senapan angin atau apapun itu, yang sifatnya tujuannya adalah alat itu untuk berfungsi mendapatkan sesuatu, misalnya mesin jahit atau segala macam, ketika alat tersebut ya tidak digunakan secara maksimal, tidak dilakukan dalam hal pendapatannya juga tidak bisa kita pastikan. Teman-teman membeli senapan angin, apakah bisa memastikan 1 minggu ya di minggu ke depan mendapatkan misalnya 10 ekor burung, misalnya seperti itu? Nggak bisa. Ya, sama seperti pola yang kita beli di matriks sistem ini. Sifatnya seperti itu, hanya sebuah potensi. Nah, menariknya potensi itu terbukti. Apakah potensi ketika kita membeli senapan angin itu memang terbukti mendapatkan burung? Ya terbukti, karena sudah banyak yang melakukan. Apakah ketika kita membeli matriks sistem ini mendapatkan banyak BUSD? Itu terbukti, karena ada ribuan ID yang mendapatkan seperti itu. Seperti itu pemahamannya. Oke. Nah, di sini kalau dulu mindset kita berbisnis jaringan, itu kita mencari orang. Nah, di sini kita harus merubah pola pikir ini, karena ketika kita fokus mencari orang, bisnis ini akan terasa berat, ya. Karena kita harus mencari orang itu sangat sulit, ya. Apalagi mencari orang yang sepemahaman dengan kita. Nah, ketika pemikiran ini terus kita tanamkan di dalam pola pikir kita, maka ini adalah cara pola pengembangan bisnis MLM yang dulu pernah kita jalankan. Makanya orang-orang itu minder ketika dijalankan atau ditawarkan bisnis MLM, orang-orang menolak, ya, karena mindset-nya itu mencari orang itu tadi, betapa sulitnya mencari orang. Nah, itu yang harus kita pahami dan kita harus rubah mindset itu. Jadi ketika bisnis proses, menjalankan bisnis proses, hilangkan dulu bahwa kita ini mencari orang. Bisnis kita hebat, ya, bisnis kita hebat, tahan banting, teknologi blockchain, tidak ada kontrol terpusat apapun, kelebihannya banyak. Jadi bisnis ini sangat mahal nilainya. Jadi bagaimana caranya untuk menunjukkan bagusnya bisnis ini? Kita ciptakan bagaimana caranya kebalikannya. Biarkan orang-orang mencari kita. Ya, orang-orang akan mencari kita. Nah, menariknya mindset di proses ini kita akan bentuk seperti itu. Kita dicari orang-orang
Karena pemasaran yang sukses itu orang yang akan datang untuk bergabung dengan proses. Ya, contohnya misalnya Raffi Ahmad mempunyai suatu usaha, kemudian dia promosikan secara online, kemudian orang-orang itu sendiri akan datang membeli produk yang sedang dibangunnya atau usaha yang sedang dibangunnya. Nggak perlu lagi si Raffi Ahmad ini datang kepada si A nawarin produk, ini produknya bagus seperti itu, silakan dibeli, ini kelebihannya, nggak perlu. Jadi orang yang datang kepada dia. Nah, prinsip itulah yang akan kita bangun di dalam pemasaran online proses. Jadi cukup mudah ketika teman-teman memahami dan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke. Proses awalnya diciptakan untuk solusi pandemi coronavirus tahun 2020. Ya, di saat orang-orang tidak bisa bertemu pada saat itu. Bisnis-bisnis, perusahaan-perusahaan pada tutup dan banyak sekali orang yang di PHK. Mungkin di dalam Power Team juga ada korbannya dan menjadikan proses sebagai solusi itu banyak. Ya. Dan proses ini terus berkembang dan menjadi tren baru di dalam bisnis network online. Jadi dengan adanya tujuan awalnya untuk solusi bisnis, di mana orang-orang tidak bisa bertemu, sekarang ini perkembangannya terus menjadi-jadi di proses. Bahkan di beberapa negara yang sedang konflik, seperti Rusia, Ukraina, orang-orang masih bisa menjalankan bisnis proses. Ya, dengan sibuknya mereka, bahkan tentara, kita bisa melihat postingan-postingan di Rusia. Orang-orang di sana statusnya adalah di medan perang, tapi mereka masih bisa mengakses proses untuk dijadikan bisnis, ya, dengan secara online. Mungkin mereka lagi nunggu kedatangan musuh, ya mereka bisa melakukan online seperti itu. Nah, seburuk itu kondisinya, itu bisa dijalankan. Artinya teman-teman bisa ngebayangkan di kondisi kita yang sangat santai, ya, duduk di teras rumah, ngopi sambil merokok, misalnya habis buka puasa, kita online, ya, kita sebarkan informasi segampang itu dan tidak mengeluarkan keringat sama sekali dan tidak membuang waktu sama sekali sambil ngobrol sama istri misalnya seperti itu. Nah, maksud saya orang-orang di luar sana di tengah kondisi konflik pun bisa menjalankan bisnis ini, apalagi kita di kondisi yang sangat nyaman pada saat ini. Nah, pemasaran online itu adalah sistem atau cara pemasaran melalui internet, ya. Berbisnis secara online juga terbilang sangat mudah dan tidak membutuhkan banyak biaya, itu pasti. Tadi sudah dijelaskan. Kemudian diantaranya untuk misalnya contohnya menyewa ruko, biaya seminar, tabel talk, membeli stok barang misalnya. Biasanya kalau MLM itu dikenal dengan stokis, ya, harus stok barang. Di sini nggak perlu dan lain sebagainya. Nah, di sini kondisi paling penting sesuai dengan eranya, ya, pastinya pengembangan pemasaran online ini sesuai dengan eranya. Kondisi saat ini pandemi coronavirus dan beberapa negara terjadi konflik sehingga tidak memungkinkan keluar. Oke. Kemudian tip untuk pemasaran yang sukses di online itu pertama, itu Anda perlu memahami bahwa ini adalah bisnis Anda. Ya, jelas bahwa proses ini kita membeli slot program dan kita mempunyai hak untuk memasarkan. Ketika kita memasarkan, kita mendapatkan hasil. Jadi bukan bisnis upline. Kalaupun upline itu terlibat, itu adalah langkah awal kita untuk berkenalan dengan proyek ini. Pastinya kita membutuhkan matrik awal dan kita membeli kepada upline kita. Tapi di sisi lain, setelah itu selesai, kita melakukan bisnis kita sendiri. Ya, ketika kita berhasil memasarkan matrik kita, ya suatu saat matrik sistem yang akan kita pasarkan habis misalnya. Contohnya di program X3 kan kita punya di jatah untuk dijual kembali itu kan 3 space kosong. Kalau habis pastinya kita akan membutuhkan upline lagi sebagai sinkronisasi smart kontraknya, artinya ikatan perjanjian di dalam programnya. Kita harus membeli lagi 3 space kosong berikutnya, seperti itu. Begitu juga X4-nya. X4-nya ada 6 space kosong, kalau habis membeli lagi ke upline. Ya. Nah, setiap orang sebenarnya adalah upline dalam platform proses. Upline juga membangun bisnis dengan mendukung dan membimbing Anda. Jadi semua orang masing-masing membangun bisnisnya masing-masing, ya, saling membantu seperti itu. Nah, yang kedua, pasang iklan promo tentang bisnis Anda itu setiap hari. Jangan pernah bosan melakukan. Kita bisa membuktikan setiap toko yang tutup tidak akan pernah menghasilkan penjualan. Logikanya seperti itu. Kalau teman-teman join proses diam gitu,
nggak nunjukin apa-apa, nggak bercerita tentang kelebihan proses, potensinya, tidak menjelaskan atau menyampaikan kampanyenya, itu artinya ditutup. Udah join, udah jelas ini sebuah peluang bisnis yang menghasilkan, tapi teman-teman tidak melakukan pemasaran. Ya sama aja bohong seperti itu. Peluang yang sangat bagus, tapi diabaikan dan tidak dikerjakan, padahal mengerjakannya sangat gampang. Kemudian belum ada yang merespon, seharusnya tidak membuat Anda putus asa. Nah, konsistensi adalah kuncinya. Nah, di sini teman-teman bisa bayangkan ketika awal saya join, bergabung di Porses. Porses ini kan terkenal dengan pertama di dunia, ya, belum pernah ada sebelumnya. Jadi pada saat saya join di awal tahun 2020, itu nggak ada yang tahu. Bahkan ketika saya posting tentang Porses, banyak yang mentertawakan desentralisasi itu seperti apa gitu. Dan cryptocurrency itu seperti apa. Bahkan orang mencibir, artinya di awal-awal kita melakukan pengembangan, pastinya responnya kurang menarik. Dan itulah di 1 bulan pertama itu biasanya cukup kuat, ya, mental kita diuji. Ada yang bilang lebih baik bisnis saya, ya seperti itu. Mereka mengalami mendapatkan tantangan seperti itu. Nah, tapi di sisi lain, ketika teman-teman memahami, kita pastinya menerapkan konsistensi, dan saya pastikan konsistensi itu adalah kuncinya karena saya sudah menerapkan untuk pengembangan proses di awal pengembangan dulu, di saat saya belum mempunyai teman untuk bercerita tentang proses. Kemudian yang keempat, buatlah keributan tentang bisnis Anda, ya itu pastinya bermanfaat. Pemasaran melakukan penjualan dengan tidak diam tentang penawaran mereka. Ya contohnya kita mengkampanyekan dalam hal misalnya si A mendapatkan bonus sekian hari ini, itu adalah salah satu keributan yang diciptakan di dalam pengembangan bisnis. Ya, kita menyampaikan sebuah kampanye bisnis bahwa ada yang berhasil misalnya seperti itu. Nah, pemasaran itu pastinya dilakukan terus-menerus dan tidak ada diamnya. Ya, kita harus melakukan terus-menerus. Ada banyak sekali cara-caranya, materi-materinya, propertinya, itu semuanya sebenarnya sudah ada. Ya, tinggal diambil, kemudian kita bagi ulang di status masing-masing atau di pemasaran masing-masing. Kemudian tampilkan bisnis Anda dengan percaya diri. Orang-orang menjadi yakin ketika Anda yakin dan percaya dengan presentasi yang kita lakukan. Teman-teman, kalau seandainya kita menemukan sebuah peluang bisnis, kemudian orang-orang itu menawarkan kepada kita, itu setengah-setengah dalam arti penuh keraguan. Kira-kira kita bakal join nggak? Itu adalah sebagai kaca kita bercermin apa yang kita rasakan ketika kita menyampaikan dengan pola pengembangan seperti itu. Tapi kalau kita semangat, berapi-api, ya dalam arti kita menyampaikan dengan ketegasan bahwa ini benar-benar menghasilkan, berpotensi dengan kekuatan sistemnya, orang-orang akan yakin. Bahkan kita tidak menjelaskan aja dengan semangat kita, oh ini bisnisnya bagus, seperti itu. Tapi kalau teman-teman ragu dan tidak bisa menunjukkan kepercayaan diri, ya pastinya itu akan sangat berat menjalankan bisnis ini. Nah, perlu dipahami untuk mendapatkan kepercayaan diri dan semangat yang muncul, pastinya harus menguasai dari sisi kelebihannya. Ya, pastinya kita akan dibenturkan dengan argumentasi ketika melakukan pengembangan. Mungkin di awal yang ini yang berat, karena banyak orang yang tidak bisa menghandling apa yang dipertanyakan. Tapi sebenarnya itu adalah proses ketika kembali ke step 3, yaitu konsistensi adalah kuncinya. Ya, ketika kita melakukan pemasaran, orang akan menghubungi, orang bertanya, kita tidak bisa jawab, kita berusaha mencari jawabannya kemana, ke online, ke upline, ke mentor. 1-2 orang mungkin kita gagal menjelaskan, tapi orang ketiga pastinya kita akan berhasil menjelaskan. Karena pola di dalam pengembangan bisnis, pemasaran itu sebenarnya pertanyaan akan berulang. Itu pasti. Contohnya orang bertanya tentang legalitas, itu mungkin udah ribuan kali semenjak saya join di Porses. Jawab pertanyaannya itu aja, tapi jawabannya juga sebenarnya sama seperti itu. Nah, jawabannya yang sama ini yang sebenarnya udah teruji, yang bisa diterima dan tak terbantahkan. Oke. Nah, kemudian bersedia belajar, kemudian membimbing dengan komitmen.
Ya, kita juga harus belajar dan kita juga harus membimbing orang lain dengan komit. Ya, keberhasilan Anda itu terkait dengan kemajuan orang yang kita sukseskan, downline kita terutama. Ya, jadi kalau seandainya kita mempunyai semacam bisnis dan bisnis itu hanya menguntungkan kita aja, ya pastinya bisnisnya akan tetap akan tutup cepat. Tapi kalau bisnis yang kita kembangkan bisa menghasilkan untuk orang lain, dengan sendirinya bisnis itu akan terus berkembang. Itulah tujuannya kenapa kita harus menciptakan kemajuan atau mensukseskan downline kita. Ya, apa yang kita pahami kita salurkan. Apa yang kita ketahui, ilmu pengetahuannya ya kita sampaikan. Strateginya kita beri, edukasinya kita beri. Semangatnya kita tularkan berupa motivasi dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketujuh, jadilah kreatif tentang cara memajukan bisnis Anda, ya. Berikan ide-ide baru sesering mungkin. Nah, jadi kita di dalam bisnis, kita harus memikirkan bisnis kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan dengan pola yang sama, misalnya mempostingkan kalimat itu aja selama 1 bulan misalnya. Nah, pada akhirnya juga kita akan merasa bosan. Mungkin orang lain nggak bosan, tapi kita sendiri yang terkadang bosan. Dan kita harus harus mempunyai kreativitas. Bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pemahaman yang lebih lagi atau semacam properti yang lain atau karya yang lain seperti itu. Kemudian yang ke-8-nya, jangan pernah mempertimbangkan untuk berhenti atau berkecil hati. Ya, apapun yang terjadi dengan downline atau upline Anda itu kita nggak perlu berkecil hati. Nah, salah satu contohnya misalnya kita mendapatkan tim atau mitra bisnis. 1 bulan pertama kita sangat sesuai, sinkron dengan apa tujuan kita. Di bulan kedua, orang yang kita andalkan ternyata berhenti, ya, dengan alasan tertentu. Nah, kita juga tidak bisa down di situ, karena kita berprinsip bahwa bisnis ini adalah bisnis kita. Nah, begitu juga dengan adanya downline yang aneh-aneh misalnya. Ada mungkin downline di awal kita jelaskan secara detail, ya, seperti ini potensinya. Ketika dia bergabung, dia malah berteriak dengan hal yang lain. Artinya dia menganggap bahwa ini misalnya investasi. Padahal sebelumnya kita jelaskan bahwa proses ini sebuah bisnis dan bukan investasi. Tapi dengan pemahamannya setelah beberapa bulan, dia ngotot bahwa bisnis ini adalah investasi, seolah-olah menyalahkan, ya, melemahkan kita, membuat kita pusing. Nah, kita tidak bisa berhenti sampai di situ dan tidak bisa berkecil hati. Kita harus punya handling tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kemudian yang ke-9, ingatlah bahwa hanya orang-orang yang kreatif, yang berani, dan bertekad yang sukses di pemasaran. Ya, jadi proses ini sebenarnya adalah sebuah peluangnya, alatnya, ya, platformnya. Kita sudah disediakan sebuah alasan untuk berbisnis, sebuah sistem untuk berbisnis, sistem yang cukup canggih, dan kita tinggal melakukan kreativitas, keberanian, dan bertekad untuk melakukan perubahan finansial kita, ya, dengan cara pemasaran. Nah, 6 strategi pemasaran online yang Power Team lakukan selama ini. Pertama yaitu personal branding, ya. Nah, jadi bila ingin sukses di berbisnis, maka kekuatan brand atau merek itu sangat penting, ya. Sistem, teknologi, individunya dibangun, kitanya sendiri dibangun. Jadi kalau kita berbisnis proses, tapi postingannya misalnya ngeluh aja setiap hari, itu kan adalah salah satu kegagalan di dalam membangun karakter. Bagaimana orang akan mengikuti, sedangkan kita selalu mengeluh, baik itu di grup misalnya, di Facebook misalnya, di tempat-tempat publik, kita selalu mengeluh dengan apa yang kita rasakan, dengan derita yang kita rasakan. Bagaimana orang-orang pasti akan berpikiran, bagaimana dia akan mensukseskan orang lain ketika dirinya sendiri tidak bisa sukses dan tidak bisa berpikir positif. Nah, itu adalah kegagalan di dalam branding, personal branding. Kemudian tim juga harus dibentuk. Teman-teman mungkin sekarang di tim leader terutama itu mempunyai tim. Teman-teman harus membentuk timnya, membranding timnya. Ada orang-orang misalnya dari Lampung, ya, ingin bergabung di proses. Bisa kita rekomendasikan tim leader yang ada di Lampung. Saya punya tim yang hebat di Lampung, leader yang cukup bagus pemahamannya, namanya si A, silakan hubungi. Itu adalah salah satu kita membangun tim kita, yang memberikan manfaat tersembunyi.
Artinya orang itu mungkin yang di Lampung tidak tahu kita bercerita tentang itu, tentang mereka, tentang karakter dia yang mungkin kita markup secara brandingnya. Kemudian ID juga harus dibangun. Kita harus mungkin di awal pengembangan kita bisa menunjukkan testimoni karakter ID upline kita, orang lain yang sudah menghasilkan. Tapi di sisi lain proses itu harus dibangun bahwa kita harus mempunyai karakter sendiri di ID kita. ID kita harus menunjukkan tim yang hebat, bonus yang presentasinya hebat, slot yang mungkin tinggi seperti itu. Karena sifatnya transparan sangat memungkinkan untuk di branding, ya. Jadi banyak sekali yang bisa dijual di proses. Kemudian yang keduanya konten marketing, ya seperti copywriting, seperti kalimat-kalimat yang sering kita sampaikan. Sebenarnya itu adalah properti atau tool untuk disampaikan kembali atau alat promosi. Gambar, kemudian video, testimoni. Nah, banyak yang beranggapan video, testimoni, gambar yang disampaikan di grup itu terkadang itu dipikirnya itu untuk diri sendiri. Jadi saya menyampaikan informasi berupa gambar atau video. Orang-orang di dalam grup itu berpikir bahwa video itu tujuannya untuk dia seperti itu. Poinnya sebenarnya bukan itu. Gambar, video, testimoni yang disampaikan di grup itu untuk diberikan lagi kepada orang lain, untuk dijadikan sebagai konten marketing, sebagai alat atau properti promosi seperti itu. Nah, itu yang gagal dalam pemahaman di dalam postingan-postingan yang kita sampaikan terkadang. Nah, kemudian yang ketiga, sosial media marketing. Ya, teman-teman bisa menggunakan Facebook, Telegram, WhatsApp di statusnya, Telegram, TikTok, YouTube, dan lain-lain. Banyak sekali medianya. Nah, yang kemudian yang keempat, cross branding, ya, konsep yang digunakan untuk membentuk nilai tim atau branding tim dengan cara kolaborasi, ya. Nah, di dalam cross branding ini sendiri, misalnya teman-teman sudah mempunyai tim, anggaplah 20 orang, ya, dibentuk di dalam satu WhatsApp group misalnya. Kemudian teman-teman melakukan promosi di Facebook. Nah, kemudian promosi di Facebook itu untuk efektivitasnya itu harus ada minimal yang mengklik, kemudian ada yang komentar, sehingga trafiknya itu di dalam algoritmanya Facebook dia akan naik, ya, akan naik sehingga banyak potensi akan dilihat oleh banyak orang settingan publiknya. Nah, tapi kalau ketika teman-teman posting tidak ada komentar, tidak ada like atau respon orang lain, itu trafiknya itu rendah. Artinya mungkin kalau kita posting tanpa ada yang komen, itu mungkin yang melihat postingan itu dari seluruh pertemanan Facebook kita, persentasenya mungkin 10%. Tapi kalau udah ada misalnya 5 yang komentar, itu persentasenya naik misalnya 40% dari seluruh pertemanan. Atau kalau kita posting di dalam grup Facebook, itu persentasenya tinggi, dia akan lebih naik ke atas seperti itu. Yang biasa disebut misalnya kalau ada orang komen di dalam suatu grup ada tulisan up, itu tujuannya untuk menaikkan trafficnya. Nah, itu adalah cross branding, artinya kita saling mendukung dalam hal promosi, kemudian membentuk karakter tim seperti downline dan lain-lain seperti itu. Nah, langkah-langkah pengembangan proses secara online. Teman-teman, di sini saya akan menyampaikan promo iklan online di Mensos Facebook. Ya, tujuannya di sini adalah menentukan market, ya, mencari orang yang tertarik. Nah, jadi kita akan tahu mana orang-orang yang tertarik dengan bisnis kita dengan cara melakukan promosi. Nah, ini ada salah satu contoh postingan di 2 April. Nah, pada saat itu kita melakukan pengembangan promosi Porsestron di awal launching. Nah, kita melakukan kampanye bisnis. Di sini Porsche BNB coming soon, ya, artinya akan diluncurkan. Ini adalah pengembangan Porsche BNB awal sekali untuk menargetkan atau memfilter market. Di sini kalimatnya simpel aja, misalnya akan mengguncang blockchain BNB. Ketik Power Team di kolom komentar untuk mendapatkan top ID atau mendapatkan limpahan BNB kripto secara terus-menerus seperti itu. Nah, di dalam postingan promosi, terkadang itu berlebihan. Memang iya, kita harus akui itu. Semuanya promosi itu semuanya berlebihan. Bahkan teman-teman melihat aja iklan yang ada di TV itu,
terkadang itu nggak masuk akal, ya. Karena memang pada prinsipnya semua yang sifatnya promosi itu pastinya berlebihan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memfilter market aja. Bukan tujuannya untuk menjanjikan, ya, untuk mengclosingkan, bukan, tapi untuk memfilter market. Maka orang-orang di bawah komentar akan mempostingkan misalnya power team, power team, power team. Maka nanti kita akan melihat, oh ternyata ada banyak orang yang tertarik. Dan orang-orang tertarik itu ini orangnya seperti itu. Jelas marketnya udah ada. Inilah orang market yang akan kita sampaikan, atau artinya kita sudah mempunyai market. Dari 5.000 pertemanan yang tertarik itu ternyata dari ini aja seperti itu. Dan tingkat closingnya ketika kita mengetahui ini itu lebih baik dibanding kita menerka-nerka, menargetkan seseorang seperti itu. Oke. Kemudian promo iklan mencantumkan link WA, jadi bukan link referral agar orang-orang menghubungi dan terhubung. Jadi banyak yang kegagalan di dalam promosi. Jadi dia mempostingkan mungkin sejenis testimoni seperti itu, tapi di bawahnya ditaruhnya link referral seperti itu. Nah, yang baik, yang bagus itu adalah mencantumkan nomor WA. Itu bagus sekali. Karena ketika orang tertarik, dia akan menghubungi langsung melalui WhatsApp. Ya, ini adalah salah satu contoh postingan Power Team, ya, tim kita. Ini bagus. Ini adalah strategi pemasaran yang cukup baik dilakukan. Kita mencantumkan nomor WhatsApp atau link grup, ya. Jangan langsung terfokus untuk mengclosingkan. Kalau orang-orang melakukan pemasaran, memberikan atau menempelkan link referral, itu tujuan utamanya ya pastinya bukan untuk terhubung dulu, tapi pastinya untuk supaya orang closing, dan ternyata itu adalah strategi yang gagal. Nah, seperti ini juga, ya, dia mencantumkan nomor WhatsApp, ya, tetap aman, cuan di rumah aja. Nah, ini adalah salah satu contoh postingan dalam bentuk gambar. Ini tujuannya adalah untuk promosi, memfilter market. Ini juga testimoni, ya, dalam bentuk testimoni, ya tujuannya ya tetap sama, yaitu promosi gitu. Nah, walaupun testimoni, walaupun kalimat mengajak dan segala macam, ya tujuan akhirnya itu supaya kita terhubung dulu dengan orang-orang. Kemudian contoh postingan kampanye dengan informasi. Nah, di dalam pengembangan bisnis, ya pastinya kita ada namanya kampanye, ya, kampanye untuk informasi. Ya, di dalam politik juga biasanya ketika ada pemilihan presiden, misalnya itu ada namanya kampanye. Kampanye itu adalah menceritakan hal-hal yang bagus, supaya orang terkesan dan orang tertarik. Ya, misalnya ada 2 kandidat di dalam politik, itu kampanye juga. Maka si A itu pro-nya kepada pasangan yang ini misalnya. Kemudian dia akan selalu menyampaikan informasi bahwa si A ini tegas, pasangan ini tegas, kemudian dia mempunyai kemampuan untuk memimpin dan segala macam. Jadi kita menceritakan hal-hal yang bagus, sehingga menarik. Nah, salah satu contoh postingannya seperti ini, ya. Misalnya kita menceritakan pengalaman kita, apa yang kita ketahui tentang proses. Kemudian di sini misalnya salah satu kegembiraan besar bagi saya pada tahap kehidupan saya ini adalah menyampaikan apa yang saya pelajari, misalnya bla bla bla. Itu adalah kampanye, ya. Apakah di sini ada sifatnya mengajak? Nggak ada, ya. Sifatnya nggak ada. Sifatnya nggak ada mengajak, ya. Nggak ada menaruh suatu link referral, nggak, murni hanya menyampaikan informasi. Apakah ini efektif? Efektif. Ketika orang tertarik, ya, dengan cerita yang kita sampaikan, orang akan menghubungi. Ya, orang akan mungkin chatting melalui Jafri di kolom chatting. Nanti handlingnya seperti apa akan kita sampaikan. Nah, ini contoh postingan top income 10 proses. Jadi di sini dia hanya mempostingkan cerita, ya. Baru saja menelpon dengan teman saya dan dia menghasilkan $2,5 juta satu bulan. Dia cerita bahwa ada temannya yang menghasilkan cukup banyak uang dari bisnis yang dia kerjakan. Apakah di sini dia menyebutkan sejenis kalimat project process? Nggak ada sama sekali. Tapi tujuannya adalah project process seperti itu. Maka untuk mendapatkan informasi tentang bisnis yang cukup bagus ini, ketik di kolom komentar yes seperti itu. Maka orang akan berbondong-bondong yes seperti itu. Sehingga dia akan balas nanti akan saya sampaikan seperti apa handlingnya.
Nah, kemudian contoh postingan top income proses juga. Di sini dia hanya menyampaikan kalimat urgent, ya. Di sini matrik urgent, Tron, matrik smart contract peringatan untuk pendapatan 128 miliar seperti itu dari spillover launching 15 tanggal 15 hari lagi seperti itu. Nah, kemudian untuk komen untuk VIP itu komen Tron seperti di kolom komentar. Nanti orang-orang akan komen Tron sehingga dia tahu dari sekian ribu orang yang mengikutinya, orang yang tertarik dengan proyek yang akan dikembangkannya itu yang komen ini, dia akan fokuskan di sini. Ya, seperti itu. Kemudian ada juga di sini yang tentang proyek ya matrik terdesentralisasi 100%, setiap siklus memberikan Anda 580% ya. Kemudian untuk mendapatkan informasi awal ya, untuk info lebih baik itu komen info misalnya di kolom komentarnya. Nanti orang-orang akan komen di situ. Oke. Kemudian merespon. Nah, di sini kita akan masuk cara merespon melalui inbox. Nah, setelah kita melakukan promosi maksimal seperti mungkin kampanye tadi, kemudian promosi berupa testimoni dalam bentuk gambar, video, dan lain-lain, maka ada orang-orang yang tertarik langsung menghubungi ke chatting kita seperti itu, kalau Facebook ya. Bahkan kalau di Telegram biasanya ke inbox. Nah, handlingnya seperti apa? Di dalam pengembangan handling, ketika ada respon di dalam kolom chatting, itu tidak disarankan, tidak disarankan merespon penjelasan atau menjelaskan secara detail di kolom komentar. Ya, ketika kita menjelaskan sesuatu, orang ada yang tertarik, kemudian orang nanya tentang proses misalnya di kolom chatting Facebook, apa itu proses, sangat dilarang untuk merespon, menjawab secara detail di kolom chatting. Ya, itu adalah strategi yang salah. Nah, yang harus dilakukan adalah kita mengarahkan misalnya ke WhatsApp grup kita atau ke nomor WhatsApp kita, ya artinya kita harus memberikan link pribadi kita supaya kita terhubung secara nyata dulu, bisa komunikasi lebih baik, yaitu melalui WhatsApp atau mungkin bisa telepon langsung. Nah, nanti selanjutnya akan kita jelaskan lagi. Nah, respon tanya jawab melalui call atau WhatsApp sesuai dengan pertanyaan yang dibutuhkan oleh mitra. Jadi teman-teman harus merespon tanya jawab itu hanya di WhatsApp aja. Nah, meresponnya seperti apa ya sesuai dengan apa yang mereka tanya. Bisa berupa pertanyaan, misalnya apa itu proses ya kita sampaikan bisa melalui tulisan. Misalnya voice itu lebih baik atau video atau gambar. Ya, jadi jawab sesuai pertanyaan. Kemudian grup WhatsApp. Nah, sebelum kita melakukan apa yang harus dilakukan tadi, kita juga harus mempunyai grup. Ya, kita harus memprepare grup itu dulu. Nah, salah satu contohnya misalnya kita mempunyai grup khusus di Telegram atau WhatsApp, yang mana ini adalah tujuannya adalah untuk membuat base camp, di mana orang-orang akan berkumpul, yang tadinya terhubung dengan kita, itu berkumpul di suatu grup. Ya, disinilah orang-orang akan menemukan kita untuk langkah berikutnya. Kemudian pemasaran online harus dilakukan terus-menerus, pastinya setiap hari, karena nggak ada ruginya juga, nggak membuang energi juga, nggak membuang keringat, bisa dilakukan dari rumah sambil nyantai, dan pastinya ini bisa sangat memungkinkan dilakukan terus-menerus setiap hari. Bulan pertama itu biasanya itu adalah bulan tersulit dalam pemasaran online proses. Mengapa? Nah, pada saat kita mendapatkan proyek ini, kita membeli matrik, kita yakin, kita mulai mempromosikan. Ketika kita di hari pertama melakukan promosi, mungkin kawan-kawan kita akan kaget. Ini bisnis apa yang dipostingkan? Pasti pemikirannya seperti itu. Tapi orang-orang tersebut itu belum berani bertanya, pasti dia mengamati. Hari pertama posting, hari kedua posting. Hari ketiganya posting ini lagi, mungkin orang mulai menelusuri profil kita. Orang mulai mengawasi. Nah, 1 bulan penuh kita masih melakukan pengembangan dengan cara mempromosikan di Facebook ataupun dimanapun, orang-orang mulai penasaran dan akhirnya orang-orang menghubungi. Oke. Nah, di bulan-bulan pertama itu biasanya ada yang mencibir, mencemooh, yang meremehkan, dan macam-macam. Nah, kenapa ini tersulit? Ya karena faktor itu tadi.
Karena kita harus mempertahankan psikologi positif kita. Karena banyaknya benturan, banyaknya aura negatif yang menyerbu di awal-awal 1 bulan pertama. Kemudian bulan-bulan pertama orang-orang mulai mengawasi, yaitu seperti yang saya bilang, ketika teman-teman baru memulai, orang mulai mengawasi. Orang mulai mengerti bahwa kita sedang menjalankan bisnis. Kemudian di bulan kedua terjadi peningkatan, Anda mulai dihubungi. Jadi di bulan kedua itu mulai banyak yang merespon biasanya. Mulai menanyakan tentang proses, mulai menanyakan penghasilan, seperti itu. Artinya udah mulai terhubung. Dan dijapri oleh orang-orang yang tertarik. Nah, market mulai terfilter. Kita udah mulai tahu nih orang-orang yang tertarik siapa aja. Pastinya orang-orang yang mulai menghubungi. Walaupun di sisi lain di dalam orang-orang yang menghubungi itu juga kita harus mengetahui, difilter lagi. Ada mungkin yang menghubungi iseng, ada juga yang menghubungi untuk melemahkan supaya kita down. Kemudian ada yang ingin mencoba menghubungi supaya kita berargumentasi dengan dia dan dia menang, dia senang, seperti itu. Macam-macam. Kemudian bulan ketiga mulai terfokus ke tim untuk edukasi dan duplikasi seiring promosi yang terus berlanjut. Promosi yang kita lakukan terus berlanjut karena hasil dari promosi itu biasanya 1-2 bulan itu udah ada hasil, artinya sudah mendapatkan tim. Anggaplah 1-5 tim, artinya kita udah mulai fokus dan mempunyai teman untuk bercerita tentang proses. Kita mulai menyalurkan pemahaman kita kepada tim kita. Dari mana tim kita ini? Ya dari tadi hasil dari promosi. Ya, promosi terus berlanjut, kita mulai terbagi untuk terfokus ke tim dan mulai mandiri. Simulasi pengolahan database, materi, dan grup WhatsApp. Oke, di sini saya akan coba simulasi, membuka pemahaman atau membuka semacam ide supaya teman-teman bisa lebih gampang menjalankan bisnis ini. Nah, di sini pastinya saya akan menampilkan contoh beberapa yang saya terapkan atau apa yang saya lakukan untuk mempermudah menjalankan bisnis ini secara online. Karena tersulitnya di dalam bisnis ini adalah handlingnya, ya. Kalau untuk memasarkan gampang, karena kita punya banyak properti, ya. Saya juga sering menyampaikan materi. Ada banyak tim leader juga yang menyampaikan berupa gambar, yang gambar itu bisa diambil, di-share kembali. Artinya promosinya gampang, tapi handlingnya yang sulit. Nah, di dalam pengembangan bisnis online, larangannya adalah pertama kita di dalam kolom chat, ya. Di sini kita tidak bisa menyampaikan penjelasan tentang proses. Nah, ini adalah salah satu contoh, ada respon misalnya. Coba kirimkan marketing plan proses. Di sini kita cuma membalas maaf WA aja, ya, atau mungkin maaf jarang offline. Silakan hubungi WhatsApp. Nah, sampai di sini selesai. Ketika orang ini memang benar-benar serius dan ini adalah mitra kita, ke depannya menjadi mitra kita, pasti dia akan menghubungi WhatsApp. Nah, handlingnya di WhatsApp. Ya, kita mulai berkenalan di sana, apa yang dia butuhkan kita jawab di sana. Ya, kemudian hal-hal lain yang berhubungan dengan komunikasi lebih lanjut itu di WhatsApp eksekusinya, artinya pengembangannya di WhatsApp. Nah, setelah sampai di WhatsApp, kita juga sebelumnya harus memprepare yang namanya grup, ya. Contohnya ini, grup. Nah, grup ini tujuannya apa? Ketika ada yang bertanya tentang proses, kemudian belum closing, biasanya kita kumpulkan di dalam grup free ini. Yang mana grup free ini pastinya kita akan update terus informasinya. Kita monitor. Dan kebetulan grup ini itu saya setting privat, artinya komunikasinya hanya satu arah. Ketika ini saya sampaikan di dalam grup ini, kemudian ada yang bertanya, merespon, pasti melalui Japri. Nggak bisa komen di dalam grup ini. Karena ini adalah grup-grup untuk supaya orang bisa bertemu kita. Atau kita untuk supaya gampang menyampaikan informasi, menyampaikan testimoni, motivasi, dan lain-lain. Itu yang pertama, tentang WhatsApp. Nah, bagaimana dengan postingan atau materi yang kita siapkan supaya lebih mudah? Kita harus mempunyai folder di dalam grup. Ya, misalnya di sini kita mempunyai motivasi yang bagus yang pernah kita buat atau yang pernah kita temukan di grupnya proses, yang itu terasa perlu, pastinya kita kumpulkan di sini. Nah, misalnya di sini, ya, ada beberapa motivasi atau semacam
kampanye atau pola pikir atau pengembangan bisnis yang membuka pemikiran orang, ya kumpulkan di sini di dalam suatu grup, dan grup ini bebas anggotanya 1 atau 2 orang, bisa masukkan istri atau anak kita, atau mungkin kita punya 2 grup, 2 nomor buat jadi grup dan sebagai tempat pengumpulan materi. Contohnya, ketika kita lagi santai ya, kita posting aja misalnya di beberapa grup tempat kita promosi, misalnya di grup RI, kemudian WAG yang ini, yang 1 misalnya. Nah, semudah itu. Nah, apakah itu kita harus ketik, harus memikirkan? Sebenarnya semuanya udah disiapin, ya. Ya tinggal kapan dibutuhkan lagi. Ya misalnya ada yang menanyakan tentang sesuatu, tentang legalitas misalnya, di sini udah ada posting tentang legalitas, tinggal kita searching aja tentang legalitas misalnya. Nah, nanti akan muncul di materi ini, ya tinggal kita copy kirim seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk percepatan di dalam pengembangan bisnis. Nah, ini adalah misalnya postingan untuk melakukan edukasi di dalam grup. Ya, di sini pastinya semua materinya sudah tersusun dengan baik. Di sini saya akan simulasikan. Nah, di sini ini adalah materi untuk postingan presentasi di grup untuk informasi awal tentang proses. Di sini kita akan bisa melakukan promosi di beberapa grup secara simpel. Ini tinggal kita share aja seperti ini. Ini akan masuk ke 5 grup misalnya. Oke. Kemudian di sini juga tahap pertamanya sudah kita lakukan. Nah, di sini dilanjut dengan fase kedua, kemudian fase ketiga, fase keempat. Nah, ini dilakukan secara komit dan konsisten. Mungkin tidak menghasilkan pada saat kita melakukan di awal, tapi ketika kita melakukan terus-menerus, dan pernah kita merilis materi, ya sesuatu yang dilakukan terus-menerus itu dibayar mahal. Itu adalah dasar yang orang-orang yang tidak pernah pahami. Teman-teman bekerja di kantor pun, setiap hari mendapatkan gaji bulanan, yang dikerjakan itu-itu aja. Ya kalau HRD yang dikerjakan ya paling ngurus karyawannya kan gitu. Ya paling report, ya KPI. Hari-hari itu aja yang dikerjakan. Artinya berulang-ulang dilakukan, itulah yang dibayar. Di bisnis juga seperti itu. Teman-teman melakukan perulangan, itulah yang dibayar. Teman-teman menjawab pertanyaan secara berulang. Ya, pertanyaannya itu aja. Dari tahun-tahun dulu menanyakan tentang legalitas kita jawab. Nah, sebenarnya itulah yang dibayar. Oke. Nah, itu adalah salah satu contoh yang mungkin bisa membantu membuka pemikiran kreativitas teman-teman untuk melakukan pemasaran pengembangan bisnis. Nah, itu adalah materi yang kita sajikan di Akademi Power Team malam ini, dan harapannya itu bisa membantu minimal menumbuhkan ide-ide kreativitas bahwa ternyata bisnis proses ini sangat mudah. Ya, tidak sesulit yang kita pikirkan. Kenapa kita terkadang kita tidak merasa bisnis ini berat? Karena kita belum menemukan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Nah, tapi di sisi lain, walaupun ini terlihat mudah, terkadang itu benturan psikologi yang kena. Dalam hal mungkin dia sudah melakukan 1 minggu, tapi tidak menghasilkan. Ya, mungkin dia berhenti. Padahal di angka 1 minggu itu adalah sudah dekat dengan apa tujuan kita. Mungkin di dalam waktu 1 minggu itu orang-orang udah mulai berencana untuk menghubungi kita. Tapi ketika kita berhenti di waktu 1 minggu, ya artinya langkah-langkah yang sudah kita bangun itu pastinya hilang. Ya. Kemudian teman-teman yang sudah mendapatkan tim, terutama ketika teman-teman sudah membangun bisnis ini, ya artinya sudah membangun kemajuan yang cukup baik. Tinggal melanjutkan, ya. Tinggal melakukan pemahaman. Apa yang teman-teman pahami ya alirkan, ya, edukasi, duplikasikan, sampaikan apa yang merasa selama ini berhasil, ya, selama ini bisa menghasilkan di dalam pengembangan bisnis. Semua strategi sampaikan. Nggak ada ruginya karena pada prinsipnya ketika orang-orang sukses di tim kita, dengan sendirinya kesuksesan itu ada. Fokusnya mensukseskan orang lain, dengan sendirinya kita akan sukses. Karena pada prinsipnya
BUSD atau rezeki yang kita dapatkan berupa bonus atau finansial atau uang, itu adalah rezeki yang memang sudah diatur. Walaupun kita menargetkan bonus 1 miliar, tapi ketika kekuasaan Tuhan tidak berkehendak, itu tetap tidak akan tercapai. Tapi kalau kita fokusnya mensukseskan orang lain, itu dengan sangat gampang biasanya akan tercapai. Tahu-tahu bonus sudah sekian seperti itu. Itu yang kita alami dan itu yang kita rasakan selama ini. Nah, harapannya materi malam ini bisa bermanfaat untuk banyak orang, ya minimal untuk menumbuhkan kreativitas di dalam pemasaran online. Dan saya mohon maaf jika ada salah penyampaian, ya lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, sesi berikutnya mungkin ada sesi testimoni, kemudian tanya jawab, apapun itu, sharing santai, ngobrol. Dan saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator Bang Aris. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Kenzi. Materinya untuk beberapa orang mungkin agak berat, tapi ya memang kalau kita bahas tentang materi, bagaimana kita memanfaatkan media online sebagai promosi, sebagai sarana bukan satu-satunya, tapi lebih diprioritaskan untuk memasarkan Forsas, ya memang demikian. Jadi terukur, terarah, sistematis, dan sebaiknya memang kita menggunakan metode yang bertahap. Jadi promosi iklan di dalam media sosial itu ada banyak macam, ada yang sifatnya motivasi, ada yang sifatnya menjelaskan tentang pengalaman, ada juga tentang promosi programnya. Jadi itu bisa kita lakukan bergantian dan kita bisa mengambil materi dari WhatsApp group. Jadi kita sebetulnya tidak perlu ngarang, tetapi kalaupun berjalannya waktu biasanya kita ada ide, kita boleh, tetapi kalau buat yang pemula, kita bisa mengambil, menyadur dari grup yang Anda ikuti, ambil gambarnya, ambil teksnya, kemudian dipostingkan. Yang dinilai mungkin bagi banyak orang itu bukan isi materinya, tetapi lebih ke arah kepribadian Anda atau branding Anda ketika konsisten itu dilakukan. Nah, setelah Anda selalu promosi itu, pasti di benak Anda pasti berpikir, kenapa nggak ada yang respon, kenapa nggak ada yang komentar. Ya itu hal yang wajar ya, itu hal yang wajar karena sebelumnya orang tidak kenal Anda. Sebelumnya orang tidak tahu siapa Anda, kecuali kalau Anda itu bintang film atau artis pastinya akan tahu. Tapi karena di sini Anda orang biasa tetapi ingin menceritakan tentang program Forsas, pasti orang acuh tak acuh. Nah, dalam postingan tadi yang perlu digarisbawahi, menggunakan model postingan secara publik. Bagaimana cara men-setting postingan secara publik, yaitu settingan kita dibuat tidak hanya dibaca oleh kawan-kawan kita, tetapi bisa dilihat semua orang, meskipun mereka belum berkawan dengan kita. Ya, bagaimana caranya? Mungkin sekilas tadi belum disampaikan Bang Kenzi, tapi ini caranya seperti ini. Jadi kalau kita membuat postingan, misalkan begini, kita ngambil aja dari grup WhatsApp. Nah, kita klik biasanya di sini ya. Apa yang diberikan? Nah, perhatikan link ini, tulisan ini. Ya. Ini sifatnya adalah publik. Ingat ini, perhatikan lagi. Publik. Kita tinggal aja mengganti klik itu untuk publik. Karena pilihannya biasanya kalau yang masih baru settingannya tidak publik, tapi settingannya adalah settingan ini, seperti ini, teman. Ya, ini, teman. Kalau settingan teman, yang akan membaca adalah hanya teman Anda di Facebook. Kalau teman Anda sedikit atau beberapa orang saja, ya hanya mereka yang melihat, tetapi sebaiknya Anda harus ubah dengan settingan publik. Ini ya, triknya di sini. Ketika Anda sudah buat settingan itu, Anda silahkan ketik materinya. Ya, dan yang terakhir tadi disampaikan, dalam mengetik
postingan itu, misalkan ini materinya apa, jangan lupa di bawah itu tidak perlu memberikan link referral, tapi cukup dengan nama atau nomor WA Anda. Triknya bagaimana untuk menulis WA supaya tersambung langsung WA? Ketiknya begini, wa.me garis miring ya. Indonesia adalah 62. Kalau nomor Anda 08 sekian diawali dengan 08. Misalkan nomor saya 11663421 ya. Banyak teman-teman yang salah dalam mengetikkan. Ya. Padahal penulisannya sederhana ini. Ya, ingat ya. WA.me garis miring 162 ini nomor aslinya kita tuh adalah diawali dengan 0811, nolnya hilang diganti dengan 62. Dah. Kita bisa melihat ketika kita klik ini nanti akan terkoneksi ke WhatsApp Anda langsung. Ya, tanpa harus manual mengetik. Ini ya, saya misalkan tulisnya. Ini saya kirim ya, publik saya kirim. Kita lihat simulasinya, ketika kita ngeklik, mana tadi? Postingan saya kok bilang, nah ini ya, ini langsung warnanya linknya jadi biru, karena penulisannya benar. Kalau linknya tidak berwarna biru, oh ini ternyata salah nih, penulisannya salah, ini salah nih, karena 62-nya hilang. Saya tambahin lagi ya. 62 811 811 866 3421. Oke. Ini seperti ini. Kita coba klik yang link biru ini yang hasil buatan kita klik, dia nanti akan dibukakan ke kolom chat langsung. Siapapun itu yang mengklik itu, dia akan mengeklik kolom chat. Kalau ini nomor saya, otomatis dia akan tersambung ke nomor saya sendiri, gitu ya, akan tersambung ke nomor saya sendiri. Nah, ya kan? Ini terlihat bahwa seseorang setelah ngeklik dia akan nyambung ke nomor ini, dan nomornya adalah nomor saya. Ya, seperti itu. Itu adalah trik bagaimana kita menuliskan. Apapun postingan Anda, sebaiknya Anda beri informasi nama dan WA. Tidak perlu pamer ID, tidak perlu pamer link, karena proses orang memahami Forsas itu tidak hanya satu kali baca langsung ingin join. Karena perlu proses penjelasan yang atau handling yang cukup jelas ya. Tidak hanya sekali langsung paham langsung join. Memang ada, tetapi tidak banyak. Nah, di sini sebetulnya kasusnya ketika Anda sudah bisa menjaring, bisa menangkap orang-orang yang bertanya kepada Anda, di sini mulailah sebetulnya keahlian atau kepemahaman informasi yang Anda miliki teruji. Artinya teruji, Anda harus siap menjawab, Anda harus mungkin kalau tidak bisa siap menjawab secara detail, Anda bisa salin dan paste dari informasi